Halo semua, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait strategi pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM di PT Zurich Asuransi Indonesia pada mata kuliah Customer Relationship Management. Ini adalah kelompok kami. Apa sih itu PT Zurich Asuransi Indonesia? Nah, PT Zurich Asuransi Indonesia merupakan perusahaan asuransi global dengan pengalaman lebih dari 150 tahun. Dan juga PT Zurich Asuransi Indonesia ini dia berfokus di Indonesia pada layanan asuransi umum untuk individu dan korporasi. Bagaimana sih strategi pengelolaan hubungan pelanggan di PT Zurich Asuransi Indonesia? Nah, PT Zurich Asuransi Indonesia ini membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan nasabah melalui beberapa langkah strategi dengan menggunakan sistem CRM. Nah, yang pertama itu komunikasi multikanal. Zurich memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti WhatsApp dan website atau aplikasi untuk menjangkau calon nasabah dan mempertahankan nasabah setianya. WhatsApp menjadi media utama dalam membangun komunikasi langsung dengan pelanggan untuk memberikan rasa aman dan kemudahan dalam layanan. Nah, yang kedua ini integrasi sistem CRM. Sistem CRM yang digunakan oleh Zurich dirancang untuk langsung terhubung ke WhatsApp, sehingga memungkinkan admin setiap cabang untuk mengelola komunikasi dengan nasabah secara efisien. Aplikasi CRM ini tidak diakses langsung oleh nasabah, tetapi oleh admin yang bertugas, sehingga nasabah cukup berinteraksi melalui WhatsApp. Admin akan selalu berkonsultasi dengan pelanggan atau nasabah dengan aktif melalui WhatsApp. Yang ketiga itu ada pengelolaan data pelanggan. Sistem CRM Zurich ini memiliki fitur alokasi akun admin yang dapat menjangkau hingga 100 akun per cabang. Hal ini mempermudah proses operasional antara cabang untuk menangani nasabah dari lokasi yang berbeda. Terus yang keempat itu ada pelayanan proaktif. Zurich memastikan kualitas pelayanan melalui follow up yang berkala dan komunikasi via telepon dan pengecekan barang sebelum diasuransikan. Nah, dalam kasus tertentu seperti barang dengan risiko tinggi, contohnya itu seperti barang kargo dengan kapasitas yang kurang dari 5 ton, bisa mendapatkan asuransi sebesar 2,5% dari harga barangnya. Sehingga Zurich ini berkomunikasi langsung dengan nasabah untuk memberikan transparansi dan memastikan nasabah itu merasa aman. Selanjutnya yang kelima itu ada kerjasama operasional. Tim operasional Zurich bertugas memastikan barang itu layak diasuransikan, memberikan laporan kepada pelanggan terkait kondisi barang, dan melakukan pengelolaan terhadap risiko. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Zurich Asuransi Indonesia memiliki strategi yang terarah untuk menarik nasabah baru di pasar asuransi yang kompetitif seperti berikut. Yang pertama, penawaran produk khusus. Zurich di sini tuh menonjolkan produk asuransi khusus barang yang menjadi pembeda dari asuransi pada umumnya seperti asuransi kesehatan atau jiwa. Yang kedua itu target pasar korporat. Zurich menyasar perusahaan besar seperti PLN, Pemrosi, dan PHM. Yang ketiga itu pengumpulan dan pengelolaan data nasabah seperti kontak nasabah baru, layaknya seperti nama dan nomor WhatsApp, diinput ke dalam sistem CRM berbasis web. Kita selanjutnya masuk ke pertanyaan 3. PT Zurich Asuransi Indonesia menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan nasabah yang sudah ada dan mengembangkan hubungan menjadi lebih bernilai. Dan inilah berikut langkah-langkah utama yang dilakukan. Yang pertama, komunikasi berkala. Zurich secara rutin melakukan follow up dengan nasabah setelah proses klaim asuransi selesai, menanyakan kondisi barang, keamanan, dan potensi kebutuhan baru. Yang kedua itu penanganan nasabah tidak responsif. Nah, jika
nasabah sulit dihubungi, Zurich menggunakan strategi dengan memberikan jeda waktu sebelum menghubungi kembali, dengan menggunakan nomor telepon yang lain jika diperlukan. Terus yang ketiga itu ada fokus pada hubungan personal. Zurich menekankan pentingnya upaya dari pihak mereka sendiri untuk menjaga hubungan dengan nasabah, menciptakan pendekatan yang lebih personal dan berkesan. Kita masuk ke pertanyaan 4. Zurich Asuransi Indonesia mengelola siklus hidup nasabah mulai dari tahapan awal pengenalan hingga menjadi nasabah setia dengan strategi berikut. Tahapan awal itu pengenalan dan penawaran awal, seperti Zurich memulai proses dengan mengunjungi langsung perusahaan calon nasabah untuk menawarkan produk asuransi secara bertahap. Nah, tahap yang kedua, setelah mereka berhasil mendapatkan contact person in charge atau PIC, Zurich memanfaatkan momen untuk mempelajari kebutuhan spesifik dari calon nasabah seperti jenis barang yang dikirim atau kondisi yang memerlukan asuransi. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengembangan, di mana menjaga komunikasi. Zurich terus menjaga hubungan dengan calon nasabah melalui komunikasi rutin untuk memastikan mereka tetap nyaman dan ingat dengan layanan Zurich. Tahapan pemantapan atau respon cepat dan pelayanan maksimal. Nah, jika nasabah ini mulai menunjukkan minat mereka, maka pihak Zurich secara memindaklanjuti dengan tindakan cepat, seperti langsung mengecek barang dan menyelesaikan proses klaim untuk mencegah kehilangan peluang. Nah, selanjutnya yaitu mengelola penolakan. Zurich tidak berhenti pada penolakan awal. Mereka akan terus membangun hubungan hingga nasabah yang awalnya tidak tertarik, akhirnya bisa menjadi mempercayakan kebutuhan asuransinya kepada Zurich. Kita masuk ke pertanyaan 5. Zurich Asuransi Indonesia mengelompokkan nasabah berdasarkan risiko dan potensi untuk menyesuaikan layanan dengan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko nasabah. Nasabah dengan risiko tinggi memerlukan proses persetujuan yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, termasuk atasan dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, penyesuaian layanan berdasarkan potensi nasabah. Nah, layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik nasabah berdasarkan jenis barang yang diasuransikannya. Terus yang ketiga, itu mengelola portofolio barang dan jasa. Setiap jenis barang, mulai dari mesin berat hingga barang kecil, memiliki perlakuan dan layanan yang berbeda sesuai dengan asuransinya dan kebutuhan dari asuransi. Terus yang keempat itu ada pemberian insentif dan bonus internal. Karyawan Zurich mendapatkan gaji tetap, tetapi juga menerima insentif dari layanan tambahan atau capaian tertentu. Nah, melalui identifikasi risiko, penyesuaian layanan, dan pendekatan personal, Zurich mampu mengelola portofolio nasabah secara efektif dan menjaga kepuasan serta memperluas potensi layanan mereka. Pertanyaan 6. Zurich Asuransi Indonesia memberikan pengalaman berharga kepada nasabah dan memastikan kepuasan mereka melalui pendekatan berikut. Yang pertama, memantau barang secara proaktif. Zurich memastikan setiap barang yang diasuransikan dipantau dengan baik selama proses pengiriman. Yang kedua, komunikasi transparan dan kejujuran. Zurich mengutamakan kejujuran dan menyampaikan kondisi barang selama perjalanan. Yang ketiga, fokus kepada kepercayaan. Kepercayaan menjadi prioritas utama karena Zurich memahami bahwa kehilangan kepercayaan nasabah dapat berdampak buruk pada hubungan jangka panjang. Yang keempat itu ada pendekatan
yang berbeda dari kompetitor, di mana tidak semua perusahaan asuransi menyediakan layanan pemantauan barang secara aktif. Nah, dengan pendekatan ini, Zurich itu bisa memastikan nasabah merasa dihargai, dia diprioritaskan, dan mendapatkan pengalaman dan mendapatkan perjalanan mereka yang positif dengan perusahaan. Kita masuk ke pertanyaan 7. Zurich Asuransi Indonesia menangani kekhawatiran privasi data nasabah dan memastikan perlindungan informasi pribadi mereka melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengelola data melalui aplikasi khusus. Zurich ini menggunakan aplikasi berbasis database yang disebut sebagai Lumira untuk mengelola informasi dari nasabah. Yang kedua, asuransi data untuk proteksi tambahan. Nasabah ditawarkan opsi asuransi data untuk melindungi informasi sensitif terkait barang yang diasuransikan, seperti nilai modal barang. Nah, yang ketiga itu ada batasan tanggung jawab terhadap privasi. Zurich tidak bertanggung jawab atas kebocoran data yang terjadi jika nasabah memiliki atau memilih untuk tidak menggunakan asuransi data. Tetapi Zurich akan tetap menjaga data pribadi seperti identitas nasabah dari akses yang tidak sah. Pertanyaan 8, Zurich menggunakan teknologi untuk mengotomatiskan proses penjualan dan membantu agen dalam menjangkau lebih banyak nasabah melalui sistem berikut. Yang pertama, aplikasi Zolog. Saat ini, Zurich memanfaatkan aplikasi Zolog yang awalnya dirancang untuk kebutuhan logistik saja. Nah, sistem ini tuh digunakan untuk melacak pengiriman barang dalam rangkaian proses penjualan. Yang kedua itu ada rencana transisi ke Lumira. Zurich sedang merencanakan transisi ke sistem Lumira. Sistem ini tuh lebih canggih karena dia dilengkapi dengan fitur dashboard yang memungkinkan pemantau itu langsung terhadap status pengiriman barang oleh agen maupun nasabah. Yang ketiga itu ada efisiensi dalam pelacakan dan penjualan. Dengan teknologi seperti Zolog dan rencana implementasi Lumira, Zurich ini berusaha meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan transparansi kepada nasabah terkait status barang ataupun layanan yang mereka gunakan. Kita masuk pertanyaan 9. Zurich mengimplementasikan otomatis pemasaran untuk menyampaikan informasi produk dan promosi secara efektif melalui yang pertama penggunaan WhatsApp Broadcast atau WA Blast. Nah, Zurich ini memanfaatkan fitur WhatsApp Broadcast untuk mengirimkan informasi produk dan promosi terbaru secara otomatis. Fitur ini juga memungkinkan admin mengirimkan pesan secara massal kepada nomor pelanggan yang sudah pernah berinteraksi dengan Zurich tanpa perlu memilih pengiriman satu persatu. Yang kedua, integrasi dalam sistem taptalk.io. Nah, taptalk.io sistem software ini digunakan untuk menyusun dan mengatur pesan yang akan dikirimkan melalui WhatsApp Blast sehingga mempermudah proses penyebaran informasi. Kita masuk ke pertanyaan 10. Zurich mengembangkan dan mengelola basis data nasabah untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis melalui yang pertama, pengelolaan terpusat. Nah, basis data nasabah ini dikelola oleh kantor pusat, sementara cabang memiliki akses terbatas untuk kebutuhan tertentu seperti memeriksa data pelanggan atau klaim. Yang kedua, analisis pola klaim dan konsultasi. Data pelanggan digunakan untuk memahami kebiasaan nasabah seperti pola klaim dan konsultasi. Contohnya, nasabah tertentu hanya mengklaim asuransi terkait pengiriman barang atau karyawannya, sedangkan pihak menerima itu sering memilih untuk tidak mengasuransikan pengiriman. Yang ketiga itu pencatatan asuransi pengiriman barang. Data nasabah terkait pengiriman barang seperti alat berat atau mesin dikelola untuk memantau pengajuan klaim asuransi barang secara lebih akurat.
Selanjutnya pertanyaan 11. Zurich memanfaatkan data nasabah untuk strategi pemasaran, pengembangan produk, dan peningkatan layanan dengan cara yang pertama, analisis kebutuhan khusus nasabah. Data nasabah digunakan untuk memahami kebutuhan spesifik seperti asuransi untuk barang rental atau proyek besar, misalnya pembangunan PLN di ibu kota negara. Yang kedua itu pengembangan produk sesuai kebutuhan. Berdasarkan data, Zurich ini menawarkan asuransi tambahan yang dapat mencangkup klaim atas barang yang sedang dipinjamkan oleh pengirim ke penerima, sehingga barang tetap terlindungi selama masa penggunaan. Yang ketiga itu menciptakan strategi berdasarkan pola penggunaan. Data nasabah membantu Zurich merancang strategi pemasaran dan layanan yang relevan, menyesuaikan produk dan jaminan dengan kebutuhan operasional nasabah. Jadi bisa dibilang Zurich ini menyesuaikan dengan kebutuhannya. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan 12. Zurich memiliki rencana untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan implementasi sistem CRM dalam jangka panjang dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan komunikasi dengan nasabah. Merancang sistem yang memungkinkan seluruh karyawan cabang atau personal untuk berkomunikasi langsung dengan nasabah melalui satu akun ataupun platform. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan nasabah karena nomor yang berbeda-beda. Yang kedua itu pengembangan fitur baru pada sistem CRM. Di sini tuh menambahkan fitur-fitur baru yang mempermudah interaksi antara perusahaan dan nasabah serta memaksimalkan efisiensi proses CRM serta fokus pada pengembangan sistem CRM yang dapat meningkatkan kepuasan dan kesetiaan nasabah melalui layanan yang lebih terintegrasi dan personal. Sebagai kesimpulan, PT Zurich Asuransi Indonesia berhasil mengelola hubungan pelanggan secara inovatif melalui strategi Customer Relationship Management yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Dengan memanfaatkan WhatsApp dan sistem berbasis web, Zurich pastinya memastikan komunikasi yang efisien dan layanan yang responsif tentunya terhadap nasabah mereka. Selain itu juga melakukan pendekatan yang personal, layanan proaktif, serta perlindungan privasi data merupakan menjadi kunci yang mendalam untuk membangun kepercayaan hubungan jangka panjang dengan nasabah mereka. Melalui analisa data yang mendalam, Zurich mampu menghadirkan produk asuransi yang relevan dan strategi pemasaran yang efektif, sehingga hal ini memperkuat posisinya di pasar asuransi yang kompetitif ini. Mungkin sekian pemaparan terkait strategi PT Zurich Asuransi Indonesia dalam mengelola hubungan dengan pelanggan. Terima kasih.